Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Syafira Ocha Maurani dengan NIM 2311213021. Nah, pada kali ini aku akan menjelaskan mengenai rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Nah, sebelum lebih lanjut, aku akan mengulas sedikit nih mengenai siklus penanggulangan bencana. Jadi, siklus penanggulangan bencana itu ada 3. Ada prabencana, saat bencana, dan pasca bencana. Nah, pada kali ini, aku akan membahas mengenai pasca bencana, yaitu rehabilitasi dan rekonstruksi. Jadi pertama kita perlu tahu dulu nih apa itu rehabilitasi. Nah, jadi rehabilitasi itu adalah upaya perbaikan dan pemulihan seluruh aspek pelayanan publik atau masyarakat hingga tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan tujuan utama menormalkan kembali semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat seperti sebelum bencana terjadi. Jadi itu intinya adalah proses memperbaiki dan mengembalikan kondisi pelayanan publik dan kehidupan masyarakat di daerah yang kena bencana. Jadi supaya bisa menormalkan kembali seperti sebelum bencana terjadi. Nah, sedangkan rekonstruksi itu adalah proses pembangunan kembali seluruh prasarana, sarana, dan kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik di tingkat pemerintahan maupun masyarakat, dengan tujuan utama menumbuhkan kembali kegiatan ekonomi, sosial, budaya, penegakan hukum, serta peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan. Itu lebih ke membangun ulang semua yang rusak seperti infrastruktur, sarana umum, dan juga memperkuat lembaga pemerintahan dan masyarakat supaya ekonomi, sosial, dan budaya bisa tumbuh lagi. Jadi rekonstruksi ini lebih fokus ke pembangunan jangka panjang. Selanjutnya yaitu ruang lingkup kegiatan rehabilitasi. Jadi ini meliputi beberapa hal, seperti yang pertama ada memperbaiki lingkungan yang terdampak, misalnya permukiman, tempat usaha, atau gedung yang rusak. Yang kedua ada memperbaiki fasilitas umum, seperti jalan dan jembatan yang rusak. Yang ketiga, memberikan bantuan untuk memperbaiki rumah-rumah warga yang terdampak. Nah, selanjutnya, memulihkan kondisi psikologis korban supaya mereka bisa bangkit dari trauma. Selanjutnya, memberikan pelayanan kesehatan agar masyarakat tetap sehat. Dan yang terakhir, juga memulihkan aspek sosial, ekonomi, dan budaya yang sempat terganggu karena bencana. Nah, selanjutnya yaitu ruang lingkup kegiatan rekonstruksi. Nah, rekonstruksi ini lebih ke pembangunan kembali yang lebih besar dan menyeluruh. Yang poin pertama yaitu maksudnya membangun ulang infrastruktur penting, misalnya perumahan, jalan, dan fasilitas umum lainnya. Nah, poin kedua yaitu penguatan kelembagaan pemerintah dan masyarakat. Maksudnya memperkuat lembaga pemerintahan dan juga organisasi masyarakat supaya mereka bisa lebih siap dan kuat. Nah, poin ketiga itu kita memulihkan dan mengembangkan kegiatan ekonomi supaya masyarakat itu bisa kembali produktif dan mandiri. Dan poin terakhir, kita memberdayakan masyarakat supaya mereka lebih tangguh dan siap menghadapi bencana di masa depan. Nah, dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, ada beberapa prinsip penting yang harus diikuti. Yang pertama, melibatkan dan memberdayakan masyarakat lokal dalam setiap tahapan. Jadi, masyarakat lokal ini harus dilibatkan dan diberdayakan karena mereka yang paling tahu kondisi di lapangan. Yang kedua, ada memperhatikan karakteristik bencana, kondisi sosial, budaya, dan ekonomi setempat. Jadi, perlu memperhatikan karakteristik ini supaya solusi yang diberikan tepat. Yang ketiga itu, bantuan itu harus diberikan tepat waktu dan sesuai kebutuhan supaya efektif. Nah, selanjutnya kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi ini juga harus terintegrasi dengan upaya pengurangan risiko bencana, misalnya lewat tata ruang yang baik. Jadi selanjutnya yaitu sektor prioritas penanganan. Yang pertama itu ada perumahan dan permukiman. Jadi supaya masyarakat punya tempat tinggal yang layak. Selanjutnya infrastruktur publik seperti jalan, jembatan, air bersih, dan sanitasi agar aktivitas masyarakat itu bisa berjalan lancar. Selanjutnya ekonomi produktif seperti usaha kecil, pertanian, dan perdagangan supaya ekonomi itu bisa pulih. Nah, selanjutnya sektor sosial termasuk pendidikan, kesehatan, dan budaya supaya kualitas hidup masyarakat kembali baik. Dan yang terakhir, juga koordinasi antar lembaga dan penguatan kelembagaan supaya penanganan lebih terarah dan efektif.
Selanjutnya yaitu monitoring, evaluasi, dan pelaporan. Yang pertama itu selalu memantau dan mengevaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi. Nah, pada bagian pertama, pemantauan itu rutin dilakukan supaya kita tahu progresnya. Yang kedua itu, evaluasi itu juga penting untuk mengetahui apa yang sudah berhasil dan kendala apa yang muncul di lapangan. Nah, yang terakhir, semua hasil ini harus dilaporkan secara transparan dan akuntabel kepada masyarakat dan pihak terkait supaya semua tahu perkembangan dan penggunaan sumber daya. Nah, mungkin itu aja ya penjelasan dari aku mengenai rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Semoga teman-teman paham dan bisa bermanfaat bagi teman-teman, menambah pengetahuan. Aku ucapin terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye.